ya, kalau memang itu adalah saya mau berarasut ya, kalau memang itu adalah sebuah rencana iblis, bagaimana punya rencana iblis dalam konsep penyaliban, konsep penyelamatan lah, sedangkan penyaliban itu tujuannya adalah keselamatan, penebusan dosa. Bagaimana mungkin ada rencana iblis dalam konsep penyelamatan, konsep penebusan? Kan keinginan iblis adalah dosa. Baik, saya ambil contohnya. Saya ambil contohnya dari dalam Bible. Yusuf ingin dicelakai oleh saudara-saudaranya. Keinginan untuk mencelakai Yusuf itu, membinasakan Yusuf itu, membuangnya ke sumur, itu keinginan dari si jahat atau keinginan dari si yang baik, Bapak di sorga? Enggak begini, Enggak, kamu saya kasih contoh. Kamu kan berkata, bagaimana mungkin? Kamu bilang kan? Betul? Ya. Betul enggak? Nah, sekarang saya tanya dulu, saya kasih percontohan dalam Bible. Ketika Yusuf ingin dibinasakan oleh saudara-saudaranya, ingin disingkirkan oleh saudara-saudaranya, itu rancangan yang baik terhadap Yusuf atau rancangan yang jahat? Kalau gitu, sangat jauh beda dengan apa yang kita bahas ini. Sangat jauh Orang beda. kamu dikasih tanya itu, kamu tidak berani jawab. Kamu kan bertanya kepada saya, bagaimana mungkin iblis mengerjakan kebaikan? Saya tidak pernah mengatakan iblis mengerjakan kebaikan. Iblis mengerjakan kejahatan. Justru rancangan iblis itu dibalikkan, antitesanya. Jangan kau pikir Bapak kerjasama dengan iblis. Kalau kau bilang rencana penyaliban itu keinginan Bapak, berarti mereka yang kerjasama. Justru mereka itu tidak bekerja sama, saling membalikkan malah yang terjadi. Makanya saya kasih satu umpama. Ingat, Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Makanya saya tanya dulu, ini umpama ini, biar saya buka nalar kamu. Perbuatan ingin melenyapkan Yusuf, menyingkirkan Yusuf, itu rencana baik atau rencana jahat? Saya tidak jawab itu ya, Edis. Itu sudah beda jauh ya. Itu sudah beda jauh. Lalu bagaimana kamu katakan bahwa iblis mengerjakan kebaikan? Kalau kita tahu ya, tujuan penyaliban itu kan penebusan. Lalu saya tanya Edis dulu, tujuan penyaliban itu apa? Siapa yang menyalibkan? Tidak, saya tanya dulu, tujuan penyaliban itu Untuk apa? melenyapkan Mesias. Ada dasar dari mana itu, Edis? Oh, itu melenyapkan Ya, Mesias. Itu tujuan penyaliban. Maksudmu orang-orang yang menyalibkan Yesus itu ingin... Dengar. Siapa yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus? Yang menyalibkan itu adalah orang-orang yang sudah ditetapkan itu. Saya nggak bukan tujuan mereka menyalibkan Tuhan Yesus apa? Tujuan mereka siapa ini maksudnya? Bagaimana dulu? Tujuan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus apa? Ya karena kan ahli-ahli Taurat kan orang berdosa tidak tahu bahwa mereka tidak tahu bahwa Yesus. Tujuannya apa tujuannya? Ya mereka sebenarnya karena ajaran Yesus itu, kalau kita baca dari seluruh perjanjian baru itu, tujuan mereka itu karena mereka ditentang Yesus, mereka iri dan kisah sama Yesus. Ya, dari tujuan mereka apa? Dari mukjizatnya, ya betul, gimana? Tujuannya, kamu kan mengatakan tujuan penyaliban itu adalah pengampunan dosa, betul? Bukan, tujuan itu adalah tujuan Bapa. Ya, tujuan Bapa itu adalah menebus dosa manusia. Jadi Bapak yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? Betul, memang, betul. Berarti mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga? Ya betul, kalau dikatakan kalau mereka berjasa kedaulatan, kalau kita berbicara kedaulatan, ya makanya kamu kalau sama Yusuf, ini Yusuf senang sama kamu, cinta dia sama kamu, supaya melalui kamu Yusuf tidak menyerang. Iya, begini. Makanya Yusuf Juma Runditan itu cinta dengan yang seperti kamu. Supaya apa? Supaya dari jalan kamulah Kristen itu ditertawakan. Justru begini, Yusuf dengan Juma Runditan itu sama dengan pendapatmu itu. Sama, tapi kesimpulannya nggak sama. Kesimpulannya nggak sama. Gimana? Bagaimana mungkin, Edis, kamu mengatakan penyaliban itu adalah rencana iblis, lalu mereka mengatakan itu adalah rencana iblis? Kamu sudah menyamakan begitu. Iya, karena Bapak di surga membalikkan rencana iblis itu. Yang mereka tidak tahu bahwa Bapak di surga membalikkan rencana iblis itu menjadi jalan keselamatan. Itu yang Juma tidak tahu. Itu yang tidak sampai ke mereka, karena kamu katakan bahwa itu kehendak Bapak di surga. Masa Bapak di surga ingin membalikkan rencananya sendiri? Oke lah, sampai di sini. Oh, jangan lari. Kamu kan wakilnya ini, kamu kan gurunya Diki Gadas, gurunya MYM, ya kan? Kamu gurunya kan? Saya tidak. Ya muridnya lah, kalau begitu muridnya, betul? Ya. Ya muridnya, ya. Gimana? Oh, jangan lari dulu, jangan putus asa, ayo, jangan putus asa, ayo. Oke.
Kalau memang begitu iblis meminta, oke lah, saya mau katakan dulu, konsep salib itu sudah ada di dalam Jangan sejak konsep tahun. salib, nanti lari kita kemana-mana. Yang saya tanyakan, kehendak untuk menyalibkan Yesus itu kehendak siapa? Oke, kita bicara kehendak sekarang ya. Kehendak itu kita bicarakan dulu. Oke, sejak kapan dimulainya kehendak? Ya Tuhan, lari sejak kapan dimulainya kehendak lagi katanya. Sejak kapan dimulainya kehendak? Kehendaknya siapa? Kehendak itu kapan? Kalau kamu mengatakan iblis, Kapan kehendak itu? kehendaknya iblis. Iblis kehendak iblis apa? Iblis kehendak apa iblis? Kalau kamu mengatakan kehendak Iya, itu, iblis kehendak apa? Iblis apa kehendak? Kalau Kehendak iblis apa coba? Iblis kehendak apa? Kehendak iblis itu menginginkan manusia itu tidak selamat. Kehendak iblis apa? Iblis kehendak? Dia tidak selamat. Coba kau panggil aja guru sini. Gurumu aja panggil sini. Nggak turunkan. Wah. Ya kan? Ya udah, nanti kita di framing katanya turunkan. Sekarang gini, ayo serius dulu, serius ya. Saya tanya sama kamu. Oke. Kehendak siapakah agar Tuhan Yesus disalibkan? Kehendak apa? Kehendak Bapa di surga. Oke, saya kunci jawabanmu. Jadi Bapa di surga menginginkan, menghendaki supaya Tuhan Yesus disalibkan. Betul? Oke. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mendengarkan Tuhan Yesus. Betul? Betul. Oke. Artinya mereka melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Betul. Oke. Berarti mereka berjasa ya melaksanakan kehendak Bapa di surga? Jasana itu karena kehendak Bapa. Iya, jadi mereka berjasa, betul? Iya, karena kehendak Bapa. Nah, jadi iblis berjasa. Iblis berjasa kepada Bapa di surga, betul? Enggak, itu beda-beda itu. Kalau kamu mengatakan ahli-ahli Taurat itu adalah iblis, bagaimana mungkin ahli-ahli Taurat itu apa? Itu adalah pengaruh Keinginannya. Mereka itu ingin melaksanakan kehendak-kehendak Bapaknya, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, iblis adalah bapakmu, oleh karena kamu hendak melakukan keinginan-keinginannya. Inilah sebenarnya kita buka ya Markus, itu sudah ada rasa situ. Yesus mengatakan romba bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Itu kan mengenai dirinya. Teman-teman, saya mau ngomong sama kalian aja, saya nggak ngomong sama dia lagi. Gini teman-teman, inilah yang saya bilang begini. Kadang-kadang teman-teman ya, saya melangkah, ya, saya mengerjakan satu pekerjaan. Lalu teman-teman ada orang yang sok tahu, orang-orang yang ini, mereka ingin mengganggu pekerjaan saya kayak begini teman-teman akhirnya. Jadi gini aja lah, gini aja, Ustadz Agama, bukan saya nggak mau turunkan kamu, karena kamu nggak nyambung dengan omongan saya, nanti habis energi. Gini aja, gimana kira-kira kalau kamu undang guru kamu ke sini? Bukan tanpa, saya nggak ada guru. Saya sendiri itu. Oke. Sekarang menurut Tuhan Yesus, siapakah bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menolak dia? Kalau yang dijelaskan di Yohanes itu adalah iblis yang menjadi bapakmu. Iblis. Dan mereka ingin melakukan kehendak-kehendak iblis itu, betul? Nah, kalau kamu jangan mengles. Mereka ingin melakukan kehendak-kehendak bapak mereka, yaitu iblis. Betul atau salah? Ya, kita bicarakan konteks itu. Iblis kan yang dimasukkan itu apa dulu? Itu kan iblis yang menjadi bapakmu, itu pembunuh yang membunuh. Oke. Ya, sejak semula. Oke, mereka ingin melakukan kehendak iblis. Di detik yang sama, kamu mengatakan bahwa menyalibkan Yesus itu adalah kehendak Bapa itu sendiri, betul? Iya, betul. Artinya kehendak Bapa di surga dan kehendak iblis itu berjalan bersama-sama, betul? Tidak. Bagaimana tidak? Kan sama-sama ingin supaya Tuhan Yesus disalibkan. Begini, kalau kamu naikkan tidak, iblis itu hanya menginginkan penyaliban itu gagal. Penyaliban itu gagal. Aduh, gimana sih orang? Ya, itu tujuannya iblis itu memakai ahli Taurat. Bukan hanya itu. Oke, baik. Gini, iblis bukan hanya hendak menyalibkan Yesus. Bukan hanya itu kehendak iblis, banyak kehendak iblis itu. Kehendak iblis itu sudah dari sejak awal. Iblis juga ingin supaya sang Mesias itu takut, lari dari salib itu. Jadi semua itu memang keinginan iblis. Iblis itu memang sudah tidak punya pilihan lain. Tidak bisa Tuhan Yesus ditaklukkan.
Bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa di surga? Ditakut-takutin dengan hukuman mati. Hukuman mati itu adalah bentuk ancaman iblis supaya Yesus berhenti memberitakan Injil. Tapi Yesus tidak lari. Makanya yang mau saya tanyakan sama kamu ini, kita bukan bahas mengenai tidak disalibkan, kita membahas mengenai disalibkan. Saya percaya dua-duanya itu keinginan iblis. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek, jika engkau Mesias turun dari salib supaya kami percaya. Itu juga kemauan iblis. Sama itu kemauan iblis juga. Tapi Yesus tidak mau melakukan kemauan iblis. Pertanyaan saya sama kamu cuma satu. Kita bukan bahas mengenai turun dari salib atau menghindari salib. Yang saya tanya sama kamu, siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? Iblis, betul? Bapak di surga, betul? Betul. Oke, ahli-ahli Taurat juga ingin nggak supaya Yesus disalibkan? Ketika mereka teriak, salibkan dia, betul? Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan keturunan kami, tahu itu? Ya. Artinya, kehendak Bapa dan kehendak iblis menjadi satu, betul? Bagaimana mungkin kamu katakan kehendak Nah, iblis itu masalahmu, biar saya bilang masalahmu di situ. Karena kamu tidak mengerti merangkai kosakata. Jadi begini, saya mau kasih tahu. Dengar, ini jawabannya, biar kamu tahu. Biar kamu nggak ngeyel lagi. Sama kamu kayak gurumu. Jadi dengar. Kehendak Bapa adalah supaya Tuhan Yesus menghadapi penyaliban itu. Bukan berarti penyaliban itu adalah keinginan Bapa di surga. Itu keinginan dari iblis. Saya kasih contoh sederhananya begini. Contoh sederhananya. Saya beritakan Injil ke kaum muslim di situ. Tahu saya ancamannya hukuman mati. Tapi setidak-tidaknya kalau saya beritakan Injil di situ, 1-2 orang menerima. Oke? Resikonya apa? Resikonya saya dihukum mati. Keinginan supaya saya dihukum mati itu tidak datang dari saya dan tidak datang dari Bapa di surga. Tetapi, kalaupun saya dihukum mati, Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya saya masuk kepada kemuliaan saya. Supaya ketaatan saya itu sempurna. Bagaimana saya dikatakan taat kalau saya takut sama hukuman mati? Bagaimana Yesus dikatakan taat kepada Bapa di surga kalau dia lari dari salib? Tetapi penyaliban itu bukan keinginan Bapa di surga. Begitu maksudnya. Ketika Yesus taat sampai mati, ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus di situ, disitulah Tuhan Yesus mempersembahkan korban yang harum yang menyenangkan hati Bapa di surga. Makanya dia masuk ke pelataran rumah Tuhan, dia masuk ke baitnya bukan dengan membawa kambing atau membawa sapi untuk dipersembahkan, tetapi dia membawa darahnya sendiri di dalam ketaatannya dan kesetiaannya sampai mati kepada Bapa di surga. Dan ketika darah itu tercurah, disitulah dia mempersembahkan korban kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu disebut dengan korban pendamaian. Dia mempersembahkan korban yang harum bagi Bapa di surga, yaitu nyawanya sendiri, darahnya sendiri. Makanya kita dibayar dengan darah Yesus. Di situ keselamatan itu terjadi. Nah, orang Yahudi, iblis dan antek-anteknya melihat itu sebagai kekalahan. Tetapi Bapa di surga membalikkan rancangan kejahatan itu menjadi keselamatan berkat bagi bangsa-bangsa. Itu cara jelasinnya sama Yusufei dan kawan-kawan. Oke, begini Edis, menurut Edis di dalam penyaliban itu otoritas sepenuhnya adalah iblis sendiri. Bukan, Bapa di surga. Otoritas Allah Bapa. Bukan iblis otoritasnya, Bapa di surga. Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Itulah dia sang pemilik otoritas. Oh, berarti mengizinkan, berarti otoritas utama adalah Bapa di surga. Betul. Mengizinkan bukan berarti dia yang sengaja menghendaki itu. Sama seperti umpama yang saya bilang, kamu nyuruh anak kamu belajar berjalan. Mengizinkan anak kamu terjatuh bukan berarti kamu pengen sengaja anak kamu itu jatuh. Ketika kamu suruh anak balita berjalan, kamu tahu bahwa dia akan jatuh. Kamu izinkan itu terjadi. Kalau kamu pengen dia jatuh, pengen dia ditabrak sepeda, berarti kamu tidak waras. Yang kamu ingin adalah dia bisa berjalan. Ya, kata-kata mengizinkan itu sebenarnya tidak ada ya. Tapi begini, saya mau tanya, apakah Allah tahu Yesus disalib nanti? Apakah Allah tahu dari kekekalan? Tahu. Kita kalau mundur ke belakang. Tahu. Kalau memang Allah tahu, apakah terjadi atau tidak? Terjadi. Tapi itu bukan yang dikehendakinya, itu yang diizinkannya terjadi. Bukan yang dikehendaki terjadi, tetapi yang diizinkan terjadi. Oke lah, nggak apa-apa, Des. Oke lah, mulai sekarang kamu sudah akui kesalahanmu.
Tidak, nah, saya sudah begini deh, saya Ya sudahlah, yang penting orang-orang di bawah paham. karena Kalau kita kau malu, adalah bukan masalah hal ini, kita kan kita adalah teman sekawan untuk memberitakan Injil. ya, kamu malah menjadi batu sandungan kalau caramu memberitakan kepada orang muslim seperti itu. Kalau caramu, bahasamu mengatakan itu kehendak Bapak, bukan Bapak mengizinkan itu terjadi, maka jadi batu sandungan. Maka mereka akan, kamu nggak usah ngajarin saya lah, orang saya udah 13 tahun di medan perang, kok kamu baru kemarin sore datang ke sini ngajarin saya. Edis, begini, bukan saya mengajar, saya tidak mengajar Edis karena saya sudah belajar. Ya, saya kurang tahu Edis ini apakah sudah sekolah teologi atau tidak. Ya, Bang, kamu tanya itu sama Petrus. Petrus, Rasul Petrus, kamu pernah sekolah nggak teologi? Bilang gitu. Ini yang saya sebut dengan argumen dengar. Gini, Bang, kalau kamu tanya saya, sekolah itu, kuliah itu cuma scam. Saya orang yang sependapat dengan Charlie. Sekolah itu cuma scam aja. Zaman sekarang, sekolah itu, emang kamu pikir gurumu peduli dengan kamu di kampus itu? begini, saya tidak Sekarang itu belajar itu nggak dari sekolah. Sekarang itu informasi sudah terbuka. Nanti jadi kemana-mana lagi. Dengar. Ini saya mau bilang sama kamu begini. Dengar ya. Saya mau pesan sama kamu begini. Janganlah kamu menggurui orang yang sudah bermain pedang 13 tahun. Sementara kamu baru belajar narik pedang dari sarungnya. Dari mana Edis tahu ini kalau baru aku dari kemarin ini? Kapan kamu terjun ke dunia apologet? Kapan kamu berdebat dengan muslim? Jam terbangmu di mana? Iya, makanya kan kenapa saya nggak Edis mengatakan itu baru dari anak kemarin sore. Iya, makanya saya tanya, sebelum-sebelumnya kamu pernah berdebat dengan orang muslim kapan? Iya, dari mana Edis tahu? Ini kan kita Ya dari situ saya tahunya. Dari tahunya saya tidak pernah melihat kamu punya jam terbang debat Iya, dengan kenapa muslim. sehingga Edis menyimpulkan seperti itu? Karena saya tidak pernah lihat kamu di medan pertempuran. Oke lah, nggak apa-apa, itu kan terserah Edis, nggak apa-apa. Ini terserah kami Edis. debat-debat. Kamu tanya sama Juma itu, sejak kapan saya berdebat dengan dia? Itu dari zaman Facebook. Dari zaman dulu, zaman belum ada WhatsApp, belum ada dulu. Belum ada dulu Facebook, Iya, Facebookan dulu, masih SMS-an dulu. Zaman Talkmania, tahu? Zaman Talkmania. Zaman di Iya, tahu. forum Kalau kematian. Iya, kalau di Facebook saya sudah pernah diskusi Edis ya sama orang-orang Islam. Saya sudah ada debat di situ ya dengan Facebook. Terus oke. Enggak, saya bohong. Saya Udah sekarang gini aja dah. Begini. Sekarang gini aja. Oke. Maksud saya begini, janganlah kita untuk menjadi saling menjelekkan, bukan. Gini, maksudnya itu supaya kita saling memahami. Artinya apa? Untuk memilih diksi-diksi atau bahasa yang tidak menimbulkan salah pengertian. Memang di gereja dikatakan salibmu, ya kan banyak lagunya. Ku datang pada salib itu, iya, karena di salib itu ada kemenangan Kristus. Di salib itu ada kemenangan Tuhan Yesus, makanya kita usung salibnya. Cuman orang Kristen nggak ngerti jelasin itu dengan orang Islam. Nah, ini yang sedang saya rangkai, saya didik nih, gimana cara jelasin sama orang Islam. Kok bisa di dalam salib itu ada kemenangan? Begitu Iya, loh. begini Disa. Oke, makasih Disa. Hanya ya karena banyak juga apologet Kristen kaget dengan statement Edis sampai Ya kaget karena mereka tidak nonton. Mereka lagi ngiler waktu saya lagi debat. Kan sudah saya bilang, saya lagi debat dengan Yusuf PI. Orang-orang tidak nonton jalannya cerita bagaimana. Begini Edis, saya sudah tahu jawaban dari Edis bahwa itu adalah otoritas dalam dunia itu adalah otoritas Allah Bapa di surga ya. Sudah itu. Ya, otoritas bukan berarti dia menghendaki, dia sependapat dengan ahli Taurat supaya Tuhan Yesus disalibkan. Tidak, dia Bapa di surga dalam posisi mengizinkan, bukan Bapa di surga dalam satu kursi dengan mahkamah agama. Oke lah Desa, begini ya Desa, udah itu kita kan beda-beda pengalaman ya, terserah ya Desa bagaimana ya. Tapi gini aja Desa, nggak usah kita saling mengejek ya, nggak usah kita bahas-bahas juga ini karena Papua Yang membahas itu justru kalian loh, Ustadz agama. Yang membahas itu justru kalian. Kalian ini yang nggak ngerti saya lagi ngomong sama siapa, konteksnya apa, situasi yang sedang terjadi apa. Kalian pengen numpang pansos. Karena apa? Karena Edis TV kalau live yang nonton 20.000. Ya tuh, ada 23.000 orang. Nah ini biar kita rame, biar orang-orang cari muka. Tahu cari muka? Mencari perhatian. Karena ketika, tahu nggak? Waktu saya debat dengan Yusuf PI, mereka juga sedang siaran. Tapi karena yang nonton sepi, akhirnya mereka tertidur. Masih ada air liur di mulutnya mendengar berita saya katakan, wah,
orang Kristen yang mengatakan Bapa di surga ingin menyalibkan Yesus adalah orang gila, mereka langsung kemakan isu itu. Ambil mikrofonnya Edis. Nggak boleh begitu. Oke, Bang Edis. Jangan mengganggu pekerjaan orang lain. Saya nggak mengganggu pekerjaan Bang Edis karena saya agak kaget saja, saya ingin tahu ya. Tapi kan barusan juga ya Edis juga menunggu si Yus PI mau diskusi kan? Dia nggak berani lagi. Tidak terjadi. Tidak terjadi karena dia tahu dia akan babak belur karena yang dihadapi ini udah bangkotannya, udah masternya, makanya dia nggak berani. Gimana? Oke, makasih Bang Edis ya. Oke, makasih Bang Edis. Baik, sama-sama. Saya turunkan ya. Baik. Oke, makasih. Baik ya. Jadi teman-teman juga selamat malam. Baik. Jadi teman